Assalamualaikum Bu Hema. Waalaikumsalam, Bu Sumarlis. Apa kabarnya nih Bu Hema hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik, Bu. Bagaimana nih? Sepertinya dari raut wajah Bu Hema nih, saya tahu nih, sepertinya ada yang akan dibicarakan ya dengan saya ya. Iya, Bu. Ada hal yang menjadi PR di hati saya, Bu. Nah, apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Mudah-mudahan saya bisa membantu. Iya, Bu. Saya ingin membicarakan perihal kendala yang saya hadapi pada saat saya berada di dalam kelas, Bu. Pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan motivasi peserta didik, saya itu sedikit gimana tidak terlaksana dengan baik seperti itu, Bu. Jadi melalui percakapan ini saya berharap bisa mendapatkan solusi untuk meringankan beban saya. Oh iya, baik Bu. Nah, apa nih Bu, kendala yang dihadapi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung nih di kelas Ibu? Begini, Bu, saat saya melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik itu sering bosan, malas-malasan, kurang tertarik gitu dengan apa yang saya sampaikan. Iya iya. Menurut Ibu, apa nih yang membuat peserta didik Ibu ini kurang tertarik saat melakukan proses pembelajaran bersama Ibu? Sepertinya yang membuat mereka kurang tertarik itu saya melaksanakan proses pembelajaran itu, Bu, biasanya hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah, Bu. Sehingga mereka merasa bosan, tidak tertarik, akibatnya mereka malas. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu, tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik, karena peserta didiknya tidak aktif, maka pembelajaran tidak efektif, Bu. Oke oke oke. Baik, sudah bisa saya tangkap Bu. Sekarang berdasarkan pengamatan Ibu, apa nih yang bisa dilakukan nih agar tercipta kondisi lingkungan belajar yang efektif? Nah, saya rasa saya harus merubah mindset saya, Bu. Sebagai guru, bagaimana saya bisa mengajar dengan cara yang lebih efektif seperti itu, Bu. Oke oke. Untuk merubah mindset tersebut, tindakan apa yang bisa Ibu Hema lakukan? Saya bisa merubah pola ngajar saya, seperti memodifikasi model pembelajaran yang saya lakukan di kelas, agar peserta didik itu lebih tertarik dan tertantang dengan pembelajaran yang saya berikan, sehingga kondisi kelas itu bisa lebih efektif, lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Baik, baik. Nah, sekarang model pembelajaran apa nih yang gunakan ke depannya? Saya tertarik untuk menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi sepertinya, Bu. Menurut Bu Hema, mengapa nih Bu Hema tertarik dengan model pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, karena dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memetakan apa yang dibutuhkan peserta didik, kemudian saya dapat merancang tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan, konten apa yang akan saya berikan, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, kemudian juga proyek apa yang akan saya berikan kepada peserta didik saya, sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik dan membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar lebih efektif lagi. Seperti itu, Bu. Baik Bu Hema. Sekarang kapan Ibu bisa memulai proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Menurut saya secepatnya, Bu, mungkin dalam 2 minggu ke depan, saya sudah bisa untuk mengimplementasikannya. Baik. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah-langkah apa saja nih yang bisa Bu Hema lakukan? Sepertinya sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran,
langkah-langkah yang bisa saya lakukan itu Bu, yang pertama saya harus melakukan proses perencanaan. Setelah melaksanakan proses perencanaan, saya harus bisa menentukan tujuan pembelajaran apa yang akan saya capai. Kemudian bagaimana saya bisa membuat asesmen pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pekerjaan peserta didik saya. Seperti itu, Bu. Baik Bu Hema, ini merupakan perencanaan yang sangat baik ya. Saya ingin bertanya nih, jika kita rating nih nilai keberhasilannya dari angka 1 sampai angka 10, berada di angka berapa Bu? Ini tingkat keberhasilannya Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Menurut saya, Bu, dengan adanya dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi ini, rating yang bisa dicapai itu bisa ke tahap angka 8 menurut saya, Ibu, untuk tingkat keberhasilannya. Wah, iya Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian dengan melihat tingkat keberhasilan ini, adakah upaya lain yang dapat kita lakukan untuk bisa menyempurnakan tingkat keberhasilannya Bu? Nah, iya, Bu. Menurut saya ada. Sepertinya saya harus lebih kreatif lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Bu, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Eh, Untuk melaksanakan rencana tersebut itu yang dapat membantu saya yaitu rekan sejawat saya yang sama-sama bekerja di satu instansi saya. Kemudian dengan berkolaborasi bersama orang tua wali murid, bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di sekolah. Seperti itu, Bu, teman sejawat dan orang tua wali murid. Ya, baik Bu Hema. Selain orang tua wali murid dan rekan sejawat, apakah Ibu perlu dukungan lain Bu? Sepertinya perlu, Bu. Dukungan ini harus saya dapatkan seperti itu, terutama dukungan dari kepala sekolah. Selain kepala sekolah juga, pengawas sekolah seharusnya terlibat dalam proses ini. Dan kemudian instansi-instansi lain yang terkait. Seperti itu, Bu. Baik Bu Hema. Nah sekarang apakah Ibu bisa berkomitmen nih dengan tindakan yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya bisa berkomitmen untuk melaksanakan tindakan yang akan saya lakukan ini ke arah yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya sudah tidak sabar loh Bu untuk mendengarkan hasil perubahan yang akan Ibu lakukan di sekolah. Eh, iya, Bu. Saya akan menceritakan kembali hasil perubahan yang saya lakukan di kelas kepada Ibu untuk sesi minggu depan. Obrolan kita ini Bu, apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan? Eh, dari obrolan kita ini, Bu, saya merasa mendapatkan solusi dan kelegaan hati. Karena permasalahan yang saya hadapi merupakan salah satu permasalahan yang sepertinya harus diselesaikan. Karena apa? Dalam proses pembelajaran ini, apabila tidak segera diambil solusinya, maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seperti itu, Bu. Baik Bu, Alhamdulillah ya Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak, Bu. Sudah cukup dan sudah menenangkan hati saya. Baik Bu, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan bagaimana hasil yang diperoleh untuk minggu depan ya Bu ya. Ya, oke, Bu. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluhan saya, Ibu. Sama-sama Bu, semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini memberi dampak positif bagi diri kita semua dan kita dapat selalu berkolaborasi dengan baik dan membawa kemajuan bagi diri kita bersama. Sampai jumpa kembali minggu depan ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.